Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bondan, Bu Resi, dan Pak Dani selaku dosen pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Komputer, serta Mas Firman dan Mas Adrian selaku asisten praktikum pada mata kuliah kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil panel project dari kelompok kami dengan tema konversi sistem koordinat. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nada Nafilatul Zulfa, dan kedua rekan saya, Rifki Dian Musyafa, serta Zidan Mahendra Gunawan. Transformasi sistem koordinat secara umum dibagi menjadi sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Sistem koordinat 3 dimensi yang sering digunakan adalah sistem koordinat geodetik dan sistem koordinat kartesian 3 dimensi. Transformasi koordinat artinya menghitung nilai koordinat dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Kelompok kami mengambil judul lebih spesifik, yaitu konversi sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat geodetik, dan begitu pula sebaliknya. Sistem dan transformasi antar koordinat merupakan suatu pekerjaan yang sering dilakukan di bidang survei dan pemetaan. Namun proses perhitungan sistem transformasi antar koordinat ini dapat dikatakan cukup rumit karena rumusnya digunakan cukup kompleks dan proses penyelesaiannya perlu waktu yang cukup lama. Kami membuat suatu program yang dapat dijalankan secara independen untuk memproses hitungan transformasi antar koordinat. Dan program yang kami buat memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membantu mempermudah dalam mengkonversi koordinat kartesian menjadi geodetik dan sebaliknya. Yang kedua, membantu mengurai kesalahan yang mungkin disebabkan saat melakukan hitungan secara manual. Selanjutnya, kami akan menampilkan program yang kami buat dalam PyCharm. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu dengan mengimport modul Math. Kemudian membuat perintah print untuk menampilkan judul dari program kami. Selanjutnya membuat opsi untuk konversi, lalu menggunakan fungsi input berupa angka untuk memilih konversi yang ingin dijalankan dari opsi yang telah didefinisikan. Fungsi integer digunakan karena data yang akan diinputkan berupa tipe numerik. Selanjutnya menggunakan perintah kontrol if else dengan kondisi if pertama apabila yang dipilih adalah angka 1. Selanjutnya mendefinisikan parameter yang digunakan untuk melakukan transformasi sistem koordinat kartesi ke geodetik. Berikut rumus dari referensi elipsoid WGS 1987. Kemudian menghitung eksentrisitas pertama elipsoid dan jari-jari kelengkungan vertikal utama dengan rumus sebagai berikut. Kemudian menggunakan fungsi input float karena data yang akan diinputkan bisa saja berupa desimal untuk menginput nilai koordinat X, Y, dan Z dari koordinat kartesian yang akan dikonversi ke koordinat geodetik. Kemudian mendefinisikan rumus konversi kartesian menjadi geodetik dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, melakukan perintah print untuk menampilkan output dari konversi sistem koordinat kartesi ke geodetik. Selanjutnya, kita menggunakan pernyataan kontrol elif untuk pilihan yang kedua. Yang pertama, kita membuat fungsi untuk mengubah derajat menit detik ke dalam bentuk derajat desimal dengan cara membuat fungsi dengan nama fungsi DMS dan memiliki parameter derajat, menit, detik, lokasi. Lalu kita membuat variabel yang berisi rumus untuk float derajat tambah float menit per 60 dan float detik per 3600. Selanjutnya menggunakan if jika lokasinya terletak di bujur barat atau terletak di lintang selatan, maka negatif. Selanjutnya return. Setelah itu kita menginput koordinat geodetiknya. Yang pertama kita input lintang dengan cara kita memasukkan derajat menit detik dan lokasi dengan fungsi input. Lalu kita mendefinisikan lintang untuk mengubah derajat menit detik yang telah kita input ke dalam bentuk derajat desimal.
Selanjutnya, kita melakukan input bujur. Cara melakukannya sama seperti saat kita menginput lintang tadi. Yang selanjutnya, kita menginput tingginya dengan tipe data float karena bisa saja dalam bentuk desimal. Setelah itu, kita mendefinisikan A, F, B, yaitu sesuai dengan referensi ellipsoid BGS 1987. Lalu kita menghitung eksentrisitas pertama ellipsoid acuan dan jari-jari kelompokan vertikal utama dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, kita memasukkan rumus konversi geodetik ke sistem koordinat kartesian, di mana kita mendefinisikan X, Y, dan Z-nya dengan rumus yang sudah ada. Lalu yang terakhir, kita menampilkan hasil dari konversi ke koordinat kartesian dengan perintah print. Selanjutnya, kita akan menampilkan output dari program yang sudah kami buat. Tadi akan menghasilkan output sebagai berikut. Apabila kita ingin mencoba untuk mengkonversi sistem koordinat kartesian ke geodetik, maka kita masukkan angka 1 pada pilihan konversi. Lalu akan muncul referensi ellipsoid WGS yang kita gunakan, yaitu nilai A dan B. Lalu kita inputkan nilai gravitasi yang ingin kita gunakan, 0, 45, atau 90. Lalu inputkan koordinat kartesian 3 dimensinya, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Setelah itu akan mengkonversikan ke sistem koordinat geodetiknya, lihat tentang bujur ketinggiannya pada sistem koordinat geodetik. Setelah itu, apabila kita ingin mengkonversi sistem koordinat geodetik ke kartesian, maka kita inputkan angka 2 ke dalam pilihan konversinya, lalu kita masukkan lintang pada derajat, menit, detik, serta letak lintangnya pada utara atau selatan. Kemudian lintang tersebut akan dikonversikan ke derajat desimal. Hal yang sama kita inputkan kepada bujur, di mana kita inputkan derajat, menit, dan detiknya beserta letak bujurnya. Lalu bujur tersebut akan dikonversikan ke dalam derajat desimal. Setelah itu inputkan tinggi, lalu akan muncul referensi ellipsoid UGS 87, nilai A dan nilai B-nya. Setelah itu akan dikonversikan ke sistem koordinat kartesian. Hasilnya muncul koordinat X, Y, dan Z dalam sistem koordinat kartesian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.